Ya, selanjutnya itu ada nifak. Nifak juga terbagi dalam beberapa bagian. Pertama itu ada pengertian dari nifak, yang kedua itu ada bahaya nifak, yang ketiga itu ada karakteristik dari nifak. Pengertian nifak, secara bahasa Arab, kata nifak merupakan masdar dari sulazi mazid biharfin wahid, yaitu nafako, yunafiko, munafako, dan nifak, yang berarti memasukkan sesuatu dengan mengeluarkan yang lain. Sedangkan kata munafik adalah kata sifat atau isim fa'il dari kata nafako, yang menunjukkan orang yang menyandang sifat tersebut. Berdasarkan pengertian kebahasaan di atas, maka orang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan pada satu sisi dan menyembunyikan keburukan pada sisi lain, atau melaksanakan ajaran agama pada satu sisi dan menyembunyikan kekufuran pada sisi lain. Makna nifak secara terminologi adalah menampakkan Islam dengan menyembunyikan kekufurannya. Kata nifak merupakan sesuatu term baru yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Bahayanya nifak itu ada 3. Yang pertama, akan mendapat dosa, dan itu pasti Allah sangat melarang orang-orang yang munafik. Yang kedua, dijauhi masyarakat, karena masyarakat juga tidak akan menyukai orang-orang yang bermuka dua, berkata baik di depannya dan berkata buruk di belakangnya. Yang ketiga, yang pastinya akan menjadi orang munafik. Karakteristik nifak itu, dalam hadis sahih riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama itu, jika ia berbicara ia berbohong. Kedua, kapan berjanji ia melanggar. Dan yang ketiga, bila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Di samping tanda-tanda munafik, dalam hadis di atas, ayat-ayat Al-Quran juga menjelaskan mental, sikap, dan tanda-tanda orang munafik. Berikut di antara tanda-tanda orang yang munafik yang dikemukakan berbagai di dalam Al-Quran. Yang pertama itu bersumpah palsu. Sikap ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 61 dan 62. Ayat 61 artinya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang yang munafik menghalangi dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Dan yang ayat ke-62, maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang yang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-sekali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Dan yang kedua itu, mengaku beriman. Mengaku beriman dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 8, yang menjelaskan tentang, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga itu, melakukan tipu daya. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 142, yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.